Karung yang awalnya isinya kulit pisang itu kelihat oleh Eti nongol uang lembaran merah. Kaget Eti. Dilihat, dibuka, langsung Kodir yang sedang rebahan dibangunkan. "Pak, bangun Pak, bangun Pak, ini uang Pak, ini uang Pak," kata Eti. Kaget Kodir pun. Kita kaya, kita menjadi saudagar yang kaya raya. Tiba-tiba gua yang tadinya tertutup oleh batu besar itu seperti terbuka. Pras begitu. Ki Suheng menyampaikan, ini adalah satu tanda. Ujungnya siapa? Ternyata anaknya yang bungsu, yang masih bersih, yang masih suci, Nila, yang usia 5 tahun, dibawa oleh Ratu Siluman Kera Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam, yakni Kang Teddy dari daerah Jawa Barat. Seluruh nama, karakter serta lokasi kejadian sengaja ini disamarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita pada malam hari ini, kiriman dari Kang Teddy, yaitu pesugihan kerisona. Berbicara masalah kerisona, ini adalah satu pusaka ataupun tosan aji yang konon katanya ini untuk menderaskan satu kerejekian dan juga tidak terlepas perihal kedigdayaan. Ada satu kekuatan bila mana seseorang memiliki kerisona itu sendiri. Kisaran tahun 2015, sebut saja di sini Kodir dan Eti. Ini adalah pasangan suami istri yang hidup di daerah Jawa Barat di salah satu kota. Eti ini punya kenalan ataupun teman kerja yang dulu, sebut saja di sini adalah Teh Desi. Di mana Eti main ke Teh Desi. Itu pas lagi main ke Teh Desi, kaget Eti itu. Karena lihat rumahnya megah, bak istana, mewah banget. Sampai Eti pun bertanya ke Desi, "Des, saya kan tahu persis awal kamu katakanlah rintisan usaha. Kamu sendiri dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja. Kok ini lama kita ya kisaran 5 tahun kok bisa seperti ini kehidupan kamu sendiri. Usaha apa sih Des?" Kata Eti bertanya ke temannya. Desi pun menjawab, "Ya saya punya suami usaha properti. Tapi itu untuk samaran saja. Sebetulnya saya ini memiliki pesugihan." Kaget Eti pun. Pesugihan? Bisa berbagi enggak nih? Terus terang aja, saya tuh sudah capek, miskin tuh. Apalagi lihat suami, aduh, nggak tahu. Memang berangkat sih pagi dari rumah, pulang sore, nggak ada hasilnya. Kesel saya sebagai istri. Kata Eti,
ke Desi. Desi menjelaskan, kalaupun Eti kamu mau melakukan pesugihan, datang saja kamu ke Goa. Temuin nanti di situ guru spiritual saya, Ki Suheng. Ki Suheng di situ. Luar biasa. Ini buktinya saya. 5 tahun rumah megah, mobil segala macam, perhiasan. Datang aja nanti. Ajib pokoknya. Kalau kemudian pembicaraan selesai, Ete pun pulang dan bercerita ke suaminya itu Qadir. Kang, Akang tuh coba Kang usahalah Kang. Itu lihat tadi Nyai udah main ke temen Nyai namanya si Desi. Si Desi perubahan hidupnya luar biasa Kang. Perubahan hidupnya luar biasa. Rumah megah segala macam, istana itu, mobil segala macam. Ternyata dia pun bercerita telah melakukan pesugihan. Cobalah Kang, kita cari ke sana Kang. Kata Eti ke suaminya Qadir. Qadir pun langsung menjawab, dasar perempuan cuma bisanya ngomel-ngomel aja. Saya itu lagi usaha sekarang tuh, cuma ya memang belum berhasil lah. Nah dari situ pembicaraan, Qadir dan Eti juga punya anak. Yang satu ini usia kisaran ya sekolah mah SD lah kelas 6. Terusan laki-laki, yang keduanya lagi kisaran 5 tahun. Nila masih TK. Gak lama ngumpul yang SD itu, sebut saja di sini si Ugi dan Nila gitu kan. Ugi nyampaikan, Pak beliin sepatu sih, ini sepatu Ugi udah jebol. Malu pada diketawain sama teman-teman. Gak lama kemudian ibunya itu Eti, tuh kan tahu sendiri, anak minta sepatu, bapak punya uang enggak? Kata Eti ngedesak terus ke suaminya. Bapak lagi usaha, ya usaha-usaha bagaimana? Coba carilah, diituin. Kalau misalkan bapak mau, udah aja ikutin apa yang diinformasikan atau disarankan oleh teman ibu sendiri, si Desi, lakukan pesugihan. Qadir balik, pesugihan apa? Kerisona. Kerisona? Udah nanti kita datang aja lah. Om Mama juga udah pegang kok. Alamatnya namanya Ki Suheng, itu guru spiritualnya Desi. Gak lama kemudian selesai cerita itu, keesokan harinya berangkatlah Qadir dan Eti menemui Ki Suheng sesuai dengan alamat yang diberikan oleh temannya Eti yaitu Desi. Ketemu dengan Ki Suheng. Mereka pun duduk, ditanya, siapa kalian? Dari mana? Oh perkenalkan Mbah, saya Qadir dan ini istri saya Eti. Maksud tujuan saya kemari ini berdasarkan informasi dari teman saya, yakni teman istri. Saya ingin melakukan ritual pesugihan, Pak. Saya sudah capek miskin, saya capek terhinakan. Saya pengen kaya, Pak. Pengen kaya. Gak lama kemudian Ki Suheng pun langsung tertawa. Qadir, Eti. Kamu sudah siap segala sesuatu yang akan nanti kamu tanggung resikonya bila kemana kamu melakukan pesugihan Kerisona. Kata Ki Suheng ke Qadir dan Eti. Qadir menjawab, Bah, apapun yang terjadi kelak di kemudian hari, saya dan istri siap menanggung segala akibat yang akan ditimbulkan. Sudah capek miskin saya, Pak. Capek miskin. Segala sesuatu itu harus ada duit, Bah. Harus ada duit. Setelah selesai pembicaraan itu, disampaikanlah bahwasanya nanti kamu harus masuk ke salah satu guha yang tidak jauh dari tempat Aki sendiri, yaitu guha. Disitulah nanti ada sosok siluman kera hitam. Nah, nanti kamu pun harus siapkan madat sebagai sesajinya. Selain kembang setaman, jen apel, dan ini adalah pisang raja.
pisang yang segini banyak nanti kamu makan nanti. Harus habis, habiskan. Karena rezeki kamu nanti ada di situ. Setelah dijelaskan segala macam, waktu menunjukkan pukul sekitar setengah 12 malam. Tepat hari itu adalah Kamis malam Jumat Kliwon. Sesuai ritualnya di tempat Ki Suheng. Diantarlah sama Ki Suheng, Kodi dan Eti. Setelah persis ada di pintu guha, Kodi dan Eti suruh duduk mereka berdua. Ki Suheng entah membacakan mantra apa, tiba-tiba guha yang tadinya tertutup oleh batu besar itu seperti terbuka. Pras begitu. Ki Suheng menyampaikan, ini adalah satu tanda bahwasanya kamu akan lancar melakukan ritual pesugihan di sini. Masuklah. Kodir dan Eti diantar oleh Ki Suheng. Duduk di situ, ternyata di dalam guha yang gelap gulita ini hanya dibekalin cuma obor aja 2. Lampu obor sebagai penerangan masuk. Setelah itu terlihat ada batu besar. Batu besar itu cekung, hitam banget batunya. Mungkin udah puluhan tahun atau ratusan tahun lah. Setelah itu Ki Suheng menyampaikan kepada Kodir dan Eti, kalian nanti duduk di sini dan jangan lupa madat, jin apel, kembang setaman ini sendiri, pisang rajana nanti kamu makan. Untuk yang lain pendupa segala macam kamu biasa bakar. Kamu di sini 7 hari 7 malam. Kaget Eti dan Kodir, kok lama banget sih bah? 7 hari 7 malam? Iya, ini sebagai syarat ritual kamu. Ki Suheng pun keluar, mereka berdua lah, Kodir dan Eti. Lakukan ritual di gua. Madat, jin apel, sesaji lengkap, kemenyan terus dibakar. Pendupanya sampai asap ngepul-ngepul. 1 hari, 1 malam, 2 hari, 3 malam terus. Pas menjelang malam ke-7, entah dari mana itu awalnya, tiba-tiba ada semacam bunyi blas begitu saja. Kaget, keduanya pun kaget. Sampai Eti pun langsung mendekap ke suaminya, ke Kodir. Pak takut. Gak lama muncullah satu sosok yang memang belum atau tidak terbayangkan oleh mereka berdua. Sosok kera hitam besar banget, dengan sorot matanya yang begitu merah, bulunya hitam semua. Gak lama si siluman itu pun langsung menyampaikan, kalian kami terima menjadi bagian dari keluarga kami. Kami akan terima. Dan ini nanti pisang raja ini terus makan. Dimakan, dan jangan lupa ini kulitnya jangan sampai dibuang dan simpan di sini aja. Ternyata Kodir dan Eti itu sudah bawa telombong atau tempat gitu kan. Dari pisang itu dimasukkan telombong dan kulitnya memang dibuang di situ. Gak lama kemudian dari siluman kera hitam tadi menyampaikan, ingat, setiap malam 1 suro kamu harus menyiapkan tumbal. Setelah sepakat, Kodir dan Eti mengiyakan, hilang sosok siluman kera hitam tadi pun. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Suheng sebagai dukun atau guru spiritualnya, Kodir dan Eti, termasuk Desi juga, datang sampaikan, mengingatkan, sudah cukup, kamu keluar dari guha dan itu kulit pisang kalian bawa semua. Kulit pisang dibawa nih, yang ada di telombong itu, karena berat dibawa oleh Kodir, dipanggul. Masuk ke rumahnya Ki Suheng lagi. Gak lama kemudian Ki Suheng pun memberikan sesuatu, yaitu tosan aci.
ukuran kurang lebih sekitar 5 sentian lah. Tosan aji, cuma di bawahnya itu ada semacam gambar replika kera. Ki Suheng menyampaikan, kulit pisang kalian bawa, masukkan ini ke dalam karung yang sudah Aki siapkan. Nanti ini akan berubah. Berubah apa Ki? Kata Kodir dan Eti terkaget. Apa yang kamu inginkan dari sini? Yang pastinya uang Ki. Itulah yang akan nanti kamu lihat dengan mata kamu sendiri. Itu sebagai modal awal kamu. Sebagai modal awal kamu. Untuk selanjutnya ingat apa yang disampaikan oleh penguasa. Kamu harus menyiapkan tumbal setiap malam 1 suro. Jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Paham? Kata Suheng ke Odi dan Eti. Setelah paham, pamitanlah mereka berdua. Cuma sebelum pamitan, balik lagi Kodir. Ada apa? Duh, ini keris yang dari Aki ini, keris sona ini buat apa Ki? Keris sona ini sebagai media bila mana kalian mau melakukan usaha mencari uang ke sana kemari, pakai ini. Cuma jangan berdua, karena salah satu yang harus memegang keris sonanya. Dan jangan lupa mantra yang telah Aki berikan, baca nanti. Setelah paham, mereka lakukan pamitan dan tidak lupa mencium tangan kanannya Ki Suheng. Pulanglah. Kodir bawa karung yang awalnya itu adalah kulit pisang. Nyampe ke rumah karena memang perjalanan juga cukup lama gitu kan, malam ke sana. Anak-anak sudah pada tidur, mereka pun berdua merasa kelelahan, masuk kamar. Kodir begitu rebahan di atas tempat tidur, istrinya kaget ternyata. Karung yang awalnya isinya kulit pisang itu kelihat oleh Eti nongol uang lembaran merah. Kaget Eti. Dilihat, dibuka, langsung Kodir yang sedang rebahan dibangunkan. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Ini uang Pak, ini uang Pak. Kata Eti. Kaget Kodir pun. Kita kaya. Kita menjadi saudagar yang kaya raya. Tidak ada yang menghinakan saya sekarang, si Kodir dan Eti. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Senang melihat uang ratusan juta. Kalau dihitung itu kurang lebih sekitar sampai 200 juta modal awal. Eti pun nanya ke Kodir, Pak kenapa ya tadi di gua tuh kalau tahu begini kita makan habis semua itu pisang. Udah gampang ya, mungkin rezeki kita baru segini, ini kan sebagai modal awal. Nah setelah itu senang karena sebagai ya orang namanya kaya mendadak, hutang-hutang dibayarin sama Kodir dan Eti itu. Anaknya yang awalnya minta sepatu pun yang bagus, sampai ditawarin motor, nggak mau kalau motor, nggak mau, udah cukup ini aja. Perhiasan, cincin, kalung juga yang 10 graman. Seiring perjalanan waktu terus, untuk supaya warga pun tidak curiga, Kodir pun melakukan usaha. Usahanya itu tadi, jualan warungan, sembako. Nggak komplit banget lah sebetulnya sih. Biasa-biasa aja. Cuma ternyata ini hanya sebatas untuk menutupin apa yang dilakukan oleh mereka berdua, melakukan pesugihan kerisona tadi. Ya warga pun di situ melihat perubahan yang mendadak dari Kodir dan Eti pun pada nanya, waduh, tumben ya bisa beli perhiasan, bisa beli motor segala macam. Waduh hebat banget ini. Uang dari mana? Ya itu tadi sobat. Namanya manusia. Melihat seseorang yang sedang jatuh miskin, diomong, menjadi bahan cerita.
ada perubahan sedikit menanjak, tataran ekonominya diceritakan juga. Termasuk Kodir dan Eti pun menjadi bahan pembicaraan tetangga-tetangga. Tapi mereka ya tidak peduli. Biarkanlah. Wong kita juga kalau hidup harus mandiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak pernah minta makan ke mereka kok. Jangan diurusin. Nikmatin uang yang kita punya ini. Dari hasil pesugihan Kresona tadi. Awal makan pun ya hanya sebatas garam, kerupuk, ada menu istimewa kali telur juga satu tidak bagi, didadat bagi 4. Ini luar biasa, mewah sekarang, serba mewah. Seiring perjalanan waktu segala macam mengingatkan istrinya Eti kepada Kodir. Pak, jangan lupa Pak, ini sudah 1 tahun kita berjalan. Apa yang disampaikan oleh Ki Suheng, kita kan harus memberikan satu persembahan Pak, berupa tumbal. Orang yang sudah memakan uang yang kita dapat dari pesugihannya tadi. Nyari kesaudaraan segala macam ternyata belum dapat juga. Nyari-nyari pembantu segala macam memang sih tidak semudah itu gitu kan. Belum dapat. Ujungnya apa? Pas tepat menjelang tanggal 1 Suro. Istrinya sudah uring-uringan kesana kemari, bolak-balik sampai masuk kamar istrinya. Begitu masuk kamar, gak lama kemudian pintu kamar itu terbuka begitu saja. Plak! Padahal Eti ada di dalam cuma sendirian. Kaget. Sekilas terlihat seperti ada yang masuk. Sekilas bayangan. Gak lama kemudian ternyata sosok siluman kera hitam sudah ada persis di depan Eti. Menagih janji. Apa yang mereka sepakati. Minta tumbal. Ternyata belum dapat. Ujungnya siapa? Ternyata anaknya yang bungsu. Yang masih bersih. Yang masih suci. Nila. Yang usia 5 tahun. Dibawa oleh ratu siluman kera hitam. Eti menangis raung-raung. Gak lama kemudian terdengar oleh Kodir, dilihat anaknya ternyata Nila sudah dalam keadaan meninggal dunia. Meninggal dunia. Nangis jadi-jadinya. Eti dan Kodir pun memanggil beberapa tetangga untuk memakamkan anaknya yang betul-betul disayang, Nila. Tetangganya pada datang. Begitu selesai dimandikan, di saat mau dikafani, salah satu tetangga, sebut saja di sini Pak Toto, kebetulan dia memiliki satu daya lineuwih. Ada orang mengatakan indra ke-6 tadi. Kaget melihat anaknya Kodir dan Eti, Nila tadi, ternyata bukan sosok Nila. Terlihat sosok kera hitam. Kaget. Lama nyampaikan lagi ke temannya. Coba lihat itu. Siapa? Itu lihat. Mayat Nila. Kaget semua. Yang tajiah yang ada di situ semua kaget, ternyata mayat Nila itu kok bisa bunyi seperti monyet. Kera kayak begitu terus. Kaget, terdiam, bisik-bisik para tetangga. Maklum namanya ibu-ibu yang sedang tajiah tadi. Toh, jangan-jangan mereka kayak mendadak itu ngorbankan anaknya. Yang satu aja lagi, nggak boleh seudon kayak begituan, nggak boleh. Kita tidak ada bukti. Buktinya itu lihat itu lihat. Pak Toto melihat dengan mata kepala sendiri. Kita pun mendengar suaranya dari mayatnya Nila tadi.
Setelah basic selesai gitu, nggak tahu gimana Pak Toto membacakan doa-doa apa, Nila pun berwujud seperti biasa lagi. Manusia ya mayat, Nila manusia biasa lagi. Dimakamkan, selesai aja. Nah dari situ mulai ujian yang diterima oleh Qadir dan Eti. Seiring meninggalnya anaknya yang paling bungsu Nila, memang luar biasa. Jual sembako yang awalnya hanya ya ala kadarnya, ini makin lama makin menambah. Itu ternyata hanya kamuflase saja. Uangnya itu dari siluman kerah hitam. Sampai terkumpul nggak nyangka-nyangka dalam 1 tahun bisa nyampe 17 miliar. Dengan mengorbankan anak yang masih bersih, masih suci. Seorang bapak dan seorang ibu telah tega demi harta. Naudzubillah min dzalik. Sampai katakanlah anaknya ini yang SD, yang kelas 6 Ugi, itu pun dia sering kehadiran dalam mimpi ini adiknya Nila. Kak, tolongin Nila, Kak Ugi, tolongin Nila, Kak. Kaget. Nyari ke sana, ke kanan, ke kiri nengok. Nggak taunya Nila ada di kamar bapaknya. Masuk di buta. Ternyata Nila itu dirantai. Tangan kanan dan kiri dirantai serta lehernya pun dirantai. Ugi langsung lari keluar dan menyampaikan kepada bapaknya Qadir. Pak, itu Nila Pak di kamar Pak. Minta tolong. Apa yang terjadi sobat? Ugi disangkanya stres, disangka depresi. Dipukulin. Nila mana? Adik kamu sudah meninggal. Betul Pak, itu lihat. Nila minta dibebaskan Pak. Bicara ke ibunya juga. Sama ternyata ibunya juga. 11-12. Dasar anak bapak dan ibu itu sudah kerasukan jin. Setan demit iblis marakayangan. Tertutup hati nuraninya. Ugi pun karena disangka oleh Qadir bapaknya. Disangka depresi. Dikurung sampai dipasung. Mereka sih ya senang-senang saja karena keinginannya tadi pengen hidup mewah segala macam, suami istri yang gila tadi itu. Sampai mencari karena sesuai perjalanan waktu setiap 1 tahun sekali, tepatnya 1 suruh harus membawa tumbal mencari-cari pembantu. Sebut saja di sini adalah Mimin. Kebetulan Mimin tetangga tidak jauh dari situ. Mimin datang ketemu Bu Eti. Juragan, ya gimana? Mohon izin saya tuh mau minta kerjaan Juragan di sini. Katanya Juragan cari pembantu di sini. Betul, saya cari pembantu. Kamu sudah pengalaman jadi pembantu selama ini? Ya kalau pengalaman sih nggak terlalu lama loh Juragan. Ya udah, kamu kerja di sini, ya di rumah ibu di sini, dan jangan pulang nanti. Kamu harus nginap di sini. Aduh gimana Juragan? Saya kan punya anak segala macam di rumah. Ini permintaan saya. Jangan sok ngatur kamu. Kamu mau kerja di sini? Enggak. Ikutin aturan di sini. Kalau tidak mau ikutin aturan ya sudah. Jangan kerja di sini. Karena kebutuhan ekonomi Mimin pun dengan sangat terpaksa menerima persyaratan yang oleh Ibu Eti sebagai calon juraganya dia. Bekerja sebagai pembantu dan harus nginap di situ. Bekerja seperti biasa pagi sore. Pagi, siang, sore, malam di situ. Nyiapin makanan, nyuci, setrika, bersih-bersih, nyiramin kebon, apa itu tuh? Taman
disirami segala macam. Karena kehidupan dari Qadir pun sudah betul-betul meningkat, mobil mewah segala macam dicuci segala macam. Pas lagi Pak Qadir sama Eti lagi keundangan, lagi keluar, samar-samar terdengar oleh Mimin tadi sebagai pembantunya, ada suara yang nangis, suara cowok. Suara cowok dari mana? Ditelusurin ternyata ada kamar kosong ternyata yang tertutup, dikunci, diketok. Penasaran sama Mimin, ada siapa di dalam? Ada siapa ini? Ada orang enggak? Nggak lama ada yang menjawab, saya Ugi anaknya Pak Qadir. Mimin tidak tahu karena Qadir dan Eti pun tidak menyampaikan bahwasanya mereka punya anak, nggak menyampaikan. Nggak lama kemudian, waduh, ini dikunci, nak, dikunci. Coba siapa tahulah cari kuncinya dulu. Putar, dia pun memberanikan masuk ke kamar, ada kunci. Pintu dibuka, begitu dilihat ternyata Ugi sedang kondisi dipasung. Dikunci segala macam. Ugi nanya, ibu siapa ibu? Ugi kan belum tahu. Oh, saya Mimin, saya baru pembantu di sini. Naudzubillahimindzalik. Kok kamu sampai seperti ini? Nggak tahu bapak tuh, adik saya meninggal, Bi. Meninggal gimana? Ya itu tadi tuh, lihat tuh. Ternyata Nila itu hanya bisa dilihat oleh Ugi, oleh kakaknya. Itu minta tolong. Seperti itu. Tolongin sih saya. Dicari kunci segala macem. Ternyata ada kunci gembok yang buat tangannya itu, yang gembok buat tempat pasung tuh. Pas lagi saat dibuka, dia tidak dengar bahwa Qadir dan Eti ini sudah balik lagi ke rumah. Buka pintu, kok pada kosong. Penasaran. Ternyata Mimin sedang berusaha membuka kunci gembok Ugi yang ada di kamar gudang. Marah Qadir dan Eti pun marah. Sampai Mimin rambutnya dijambak, diijek, ditempelengin segala macam. Kekerasan terjadi. Mimin diikat oleh Pak Qadir. Duduk di kursi, diikat segala macam. Kamu pembantu di sini, jangan ikut campur urusan kami di sini. Urusan juragan kamu di sini, jangan ikut campur. Enggak Pak, kasihan Pak, ini anak Bapak kan. Sudah, kamu jangan ikut campur. Dibentak-bentak. Begitu diikat langsung keluar aja, dikunci. Nggak lama Mimin sebagai pembantu dan Ugi pun menangis berdua. Tapi karena semua juga ingin melepaskan belenggu yang telah mengikat Mimin, itu kursi digeser sampai mendekat ke Ugi. Karena tangannya di sini pun digembok, ini dia masih bisa jadi jemarinya. Ikatan tali pun simpul-simpulnya dibuka berusaha oleh Ugi sampai bisa terlepas. Udah terlepas, Ugi pun berusaha, Bibi cepat lari Bi dari sini Bi. Terus bagaimana? Nah Ugi, udah biarin saya di sini aja. Udah gini aja, Bibi mau ngasih tahu ke para tetangga di sini supaya Ugi sendiri bisa terlepas, bisa terbebas dari sini. Ya udah Bi, makasih Bi. Terlepas, pas mau buka pintu ternyata dikunci. Bingung. Berusaha nyari akal, Mimin itu sampai jebol plafon. Kebetulan ada lubang angin di situ, lari ke situ sampai loncat ke bawah keluar. Dan kebetulan Qadir dan Eti pun itu lagi keluar, gak tahu kemana mereka. Lari segala macem. Ternyata Mimin itu sudah dijadikan tumbal. Tanpa sepengetahuan Mimin, Qadir dan Eti itu datang terus berhubungan dengan Ki Suheng
sebagai dukunnya meminta tumbal. Mimin yang ada di luar lagi lari, nggak lama kemudian itu hadir satu sosok siluman, itu kera hitam tadi. Ditarik, Mimin pun sampai meninggal dunia di jalan, dijadikan tumbal. Warga di situ pun pada kaget. Mimin ini meninggal, Mimin meninggal. Wah, sampai pada datang, ngumpul semua warga. Datanglah saudaranya. Masya Allah, nah kamu kok bisa sampai meninggal seperti ini? Karena awal dari warga pun sudah mencurigai ada yang tidak beres dari keluarga Qadir di saat lagi tajiah anaknya almarhumah Nila. Mereka yakin ini Mimin dijadikan tumbal pesugihan oleh si Qadir. Oleh si Qadir. Kita datangin ke sana semua. Kita datangin, ternyata rumah kosong. Cuma ya itu tadi, dari dalam kamar ada yang teriak minta tolong, pintu pun didobrak. Ugi ternyata anaknya. Wasilah dari para tetangga dilepaskan segala macam. Keluar terbebas dan menceritakan kepada salah satu tetangga, yaitu sebut saja di sini Ustadz Ripai. Menyampaikan bahwa Pak Ustadz, tolongin saya Pak Ustadz. Bercerita panjang lebar bahwasanya bapaknya itu Qadir dan ibunya Eti telah mengorbankan adiknya, adik Ugi, Nila, menjadikan tumbal pesugihan kera hitam tadi. Itu lihat Pak Ustadz, kata Ugi ke Ustadz Rifai. Ustadz Rifai pun karena mungkin keterbatasan segala sesuatu, yang mana? Itu Pak Ustadz. Nggak lama kemudian membacakan doa apa gitu kan, terlihat, baca, tutup. Terlihat di situ jelas ada Nila, almarhumah Nila dan almarhumah Mimin. Karena ruhnya masih ada di situ, terbelenggu. Setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Ustadz Ripai, melepas semua, ruhnya pun berarti sudah tidak dijadikan lagi sebagai tumbal pesugihan. Sudah tidak ada di alam pesugihan, sudah terlepas. Gak lama kemudian warga semakin ramai berdatangan terus. Pak Ustadz Ripai itu mengamankan Ugi yang memang kondisinya sudah parah. Kondisi sudah kurus kering segala macam. Gak lama kemudian ini datang mobil. Ternyata itu tadi Qadir dan Eti. Di-stop oleh warga. Qadir dan Eti pun turun dengan rasa soknya aku. Ngapain kalian ini semua di sini? Ada apa ini? Warga di situ, ya itu tadi kan saudaranya dari almarhumah Mimin langsung bencak-bencak. Hei biadab, Qadir, kamu telah menumbalkan saudara saya si Mimin. Setan kamu, biadab kamu. Nyawa, saya bayar nyawa. Mengelak. Qadir Eti pun dengan rasa ketakutan, warga pun sudah tidak bisa kontrol lagi, digebukin itu Qadir, digebukin sama kayu segala macam sampai babak belur. Teriakan Qadir dan Eti itu terdengar oleh Pak Ustadz Ripai. Lari Pak Ustadz Ripai ke depan. Berhenti semua. Tolong, kita betul ini lagi marah, tapi jangan sampai menghakimi. Tolong, nanti Bapak akan tanya dulu kepada si Qadir. Setelah didesak bahwasanya betul Qadir dan Eti itu melakukan pesugihan kerisona tadi, bersekutu dengan siluman kera hitam. Di mana kamu? Tempat lakukan pesugihan kamu sendiri. Disampaikanlah bahwanya tempat ada di goa. Diantar oleh Qadir dan Eti, Paripai, beberapa warga juga diantar dan ketemulah dengan Ki Suheng. Ki Suheng pun sebagai guru spiritualnya Qadir dan Eti pun tidak terima. Siapa kamu? Kata Ustadz Ripai, saya Suheng. Ustadz Ripai, ya namanya manusia bagaimana juga sempat terpancing. Kamu jangan bikin murtad
kepada warga di sekitar sini. Jangan bikin murtad ke sini. Jangan pernah menyekutukan Tuhan. Ki Soheng pun tidak terima ocehan dari Ustadz Rifai. Terjadilah satu pertempuran yang amat sangat dramatis sekali. Ujungnya apa? Ternyata semua atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Rifai membacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya hayu ya qayyum. Terus-terusan membaca. Ki Soheng pun seperti terbakar. Seluruh tubuhnya terbakar dan meninggal. Si dukun ataupun guru spiritualnya Qodi dan Eti. Meninggalnya Ki Soheng, siluman kera hitam pun ya tidak terima. Keluarganya dimatikan oleh Ustadz Rifai. Muncullah, gak lama terjadi pertempuran juga. Semua atas kehendak Allah. Manusia bagaimanapun juga ada makhluk Allah yang paling mulia. Alhamdulillah, wasilah dari Ustadz Rifai atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya sosok siluman kera hitam pun tumbang. Tumbangnya sosok siluman kera hitam pun karena kodir yang ada di situ, tanpa sepengetahuan yang lain, itu pun dibawa nyawanya oleh siluman kera hitam. Dibawa sampai meninggal persis di dekatnya Ustadz Rifai. Istrinya, Ibu Eti, karena melihat situasi kondisi yang tidak terduga awalnya, sampai mendekap ke mayatnya suaminya Qadir, menangis. Warga yang sudah amarah segala macam sudah tak tertahankan. Terutama yaitu tadi saudaranya dari almarhumah Mimin. Rumahnya Qadir dan rumah itu dibakar diratakan. Saking kesalnya mereka sedih. Habiskan itu, bakar semua, dibakar sampai rata. Itulah sobat. Ternyata apa yang didapat dari satu hasil telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan pesugihan karena harta tadi. Eti pun sampai menjadi stres. Di pikirannya bahwa dia masih menjadi orang kaya. Lontang-lantung ke sana kemari, rumah sudah tidak ada. Ugi pun dibawa akhirnya sama Pak Ustadz Rifai, dijadikan anak angkat. Kita bisa ambil satu hikmahnya dari cerita yang dibagikan oleh Pak Teddy. Manusia sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus berusaha dan berdoa. Hasilnya ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita pun berambisi terlalu jauh, berdampak kepada melakukan sesuatu secara instan seperti yang dialami oleh keluarga Qadir. Mendapatkan harta secara instan, berdampak kepada anaknya pun dijadikan korban. Naudzubillah min dzalik. Ingat sobat, jangan pernah takut. Jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.